Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau kami tak mampu, kami tak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami minta di dalam nama Yesus, berilah kemampuan buat kami, berilah kekuatan buat kami, agar kami mampu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus urapi kami, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami percaya setiap firman yang kami sampaikan menjadikan berkat bagi mereka yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saat-saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap terus ada di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saat ini banyak orang merasa gelisah, merasa susah, bahkan imannya sedang untur. Bahkan dia katakan, aku mau tinggalkan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari tetap kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Masalah boleh ada, problema boleh ada, tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita kuat di dalam iman, saya yakin masalah bisa kita atasi. Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Iman yang Teguh. Saya ambil dari Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh bumi, di seluruh alam bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayanmu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa banyak orang percaya begitu cepat meninggalkan Tuhan, padahal mereka mengenal Tuhan mulai dari anak-anak dan tahu firman Tuhan, karena mereka tidak memiliki iman yang teguh. Jadi bagaimana iman yang teguh itu? Iman yang teguh yaitu menaruh kepercayaan sepenuh kepada Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Yaitu Yesus Kristus. Taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita menaruh kepercayaan kita terus kepada Yesus, saya yakin iman saudara, iman yang teguh. Saudaraku, suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan, kenapa jemaat Kolose memiliki iman yang teguh? Karena mereka hidupnya bersandar kepada Tuhan, menaruh hidupnya percaya sepenuh kepada Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus. Masalah boleh jadi, tantangan boleh terjadi, tetapi iman kita terus teguh hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam Kolose 1 ayat 21, kamu yang dahulu jauh dari Tuhan, ya, yang memusuhi Allah dan hidup di dalam dosa, perbuatanmu yang jahat. Memang kita dahulu hidup di dalam dosa, hidup dan perbuatan-perbuatan jahat. Akhirnya kita jauhi Allah. Kalau kita sejauh Allah dan berbuat jahat, saya yakin iman saudara akan luntur. Tapi sekarang Allah inginkan supaya saudara memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya iman yang teguh ini? Mari kita suka apa yang kita sukai. Firman Tuhan kata, dari mana datangnya iman?
Roma mengatakan, Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin teguh iman kita, kepercayaan kita, kita harus suka mendengar lagi itu Injil firman Tuhan. Saudara, kalau kita suka mendengar firman Tuhan, suka mendengar Injil firman Tuhan itu, kita akan kuat. Saudara, bagaimana kita bisa mendengar Injil atau firman? 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Kalau kita suka membaca dan kita suka merenungkan firman Tuhan. Belajarlah membaca firman Tuhan, baru iman kita akan teguh. Iman kita akan kuat, saudara. Kalau iman kita kuat, saya yakin, saudara, masalah apapun yang terjadi, tantangan apapun yang terjadi, kita pasti kuat. Firman Tuhan juga katakan, kalau kita suka firman Tuhan dan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, Yohanes mengatakan di Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu suka firman Tuhan, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu inginkan kepada Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan permintaan. Jadi firman Tuhan itu harus menguasai hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, baru kita bisa dikuasai firman Tuhan. Jangan dikuasai oleh keinginan daging, jangan dikuasai oleh keinginan dosa. Kalau kita ingin dikuasai oleh dosa, kita nggak akan bisa doa kita sampai kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa kita, doa kita nggak didengar oleh Tuhan. Yesaya mengatakan, yang menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan, yang menghalangi kita bersekutu dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Jangan kita hidup di dalam dosa. Jadikanlah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya menjadi firman Tuhan? Yaitu kita harus dipimpin oleh firman Tuhan. Jadikanlah hidup kita dipimpin dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa terus, saudara, kita rugi, saudara. Kita rugi. Kita nggak akan bisa merasakan sukacita Allah. Bahkan kita nggak akan bisa merasakan doa-doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Jadi sekarang ini, jadikan hidupmu suka firman Tuhan, agar firman Tuhan menguasai hidup saudara. Saudaraku, Allah katakan, kalau kita suka firman Tuhan, saudara, iman kita timbul. Kalau sudah iman kita timbul, kita akan bisa merasakan seperti orang yang mendengar berita tentang Yesus. Ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendengar kabar tentang Yesus. Yesus ceritakan firman Tuhan. Yesus sampaikan firman Tuhan. Orang yang mengalami penyakit selama 12 tahun, yaitu penyakit pendarahan, dia dengar firman Tuhan. Pertama dia berusaha untuk cari yang lain, tapi tidak mendengar firman Tuhan. Akhirnya gagallah dia. Dan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun mendengar berita tentang Yesus. Akhirnya ada satu tindakan, dia cari Yesus, cari Yesus. Saat dia mencari Yesus, ketemulah sama Yesus. Firman Tuhan, kalau engkau mencari aku, pasti engkau akan menemukan aku. Jadi usahakan hidup kita suka mencari Tuhan. Jadi caranya melalui doa kembali. Carilah Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, cari Yesus. Setelah itu ketemu dengan Yesus dan menjamah jubah Yesus. Saat menjamah jubah Yesus, ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu kuasa yang luar biasa yang mengalir, dan orang yang sakit tadi disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang sakit pendarahan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Dengan iman yang teguh, saya yakin dan saya percaya, apapun masalah yang sedang kita hadapi, problema apapun yang sedang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya kalau kita mencari Yesus. Tinggal iman kita teguh apa enggak. Iman teguh
hanya melalui firman Tuhan. Saudaraku, saat ini mari tunjukkan iman kita. Tunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dunia sedang dilanda dengan adanya virus corona, COVID-19. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tunjukkanlah iman percaya kita. Dengan cara bagaimana? Mari kita berdoa mencari Tuhan dan kita tangking virus corona untuk pergi jauh-jauh dan tidak bisa bertumbuh kembali. Dan jaringan-jaringan mereka kita putuskan agar virus corona berlalu seperti aja pujian. Badai bisa berlalu yang dinyanyikan oleh Grisya. Virus corona akan pergi berlalu jauh-jauh dalam hidup kita kalau kita memiliki iman yang teguh dan kita berdoa dengan iman dan mengatakan di dalam nama Yesus Kristus, virus corona, tinggalkan di negeri kami Indonesia. Saya yakin iman yang teguh, iman yang kuat, virus corona akan lari dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin saudara mengatakan, saya tidak berani mengusir seperti ini. Ingat, saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan kuasa bagi anak-anaknya. Orang yang percaya menjadi anak-anak Tuhan diberikannya kuasa untuk apa? Mengusir kuasa-kuasa kegelapan, mengusir virus-virus corona yang disebarkan oleh kuasa iblis. Dan saat ini tunjukkan iman kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepercayaan kita. Mari kita mengusir virus corona di negeri kita Indonesia ini, agar Indonesia boleh kembali dan kita anak-anak Tuhan boleh kembali untuk beribadah, boleh kembali untuk menyembah Tuhan, boleh kembali untuk mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita akan belajar terus. Kita akan belajar, tunjukkan kepercayaan kita. Saudara, kalau kita tunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan, saya yakin dengan iman yang teguh, pasti kuasa iblis bisa kita kalahkan. Sekarang ini iblis sedang menyebarkan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, roh kematian disebarkan dalam dunia ini. Tapi ingat, kau adalah orang yang beriman. Kau adalah orang yang memiliki iman yang teguh. Tunjukkan iman kita yang teguh untuk bisa mematahkan kuasa kegelapan yang sedang dilakukan oleh iblis, yang disebarkan oleh iblis dengan adanya virus corona ini. Kita berdoa dengan sungguh. Kita berdoa dengan sungguh. Tunjukkan iman kita. Kita memiliki iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh hanya melalui firman Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya saat ini saudara sudah memiliki iman. Amin. Saudara sudah memiliki iman. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama menengking, mengikat kuasa kegelapan yang sudah dikeluarkan oleh iblis dengan adanya virus corona ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, virus corona yang disebarkan negara kami, mulai hari ini kami patahkan jaringanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau tidak bertumbuh lagi di Indonesia. Gak akan tumbuh lagi mulai hari ini. Kami memiliki iman yang sungguh. Kami memiliki iman yang teguh. Kami percaya virus corona mati dan kami buang jauh-jauh. Tinggalkan di negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan kembali. Dan anak-anak Tuhan bisa kembali beribadah, bisa kembali memuji Tuhan, bisa kembali menyembah Tuhan. Karena memiliki iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.